Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan cara mengatasi air akuarium yang berkabut teman-teman. Nah, air akuarium yang berkabut ini sebenarnya adalah masalah sepele. Namun kalau kita biarkan akan menjadi masalah besar teman-teman. Karena ini menyangkut keselamatan dari ikan-ikan kita yang ada di dalam tank akuarium. Bisa saja karena air berkabut ini salah satunya adalah ikan kita bisa mati teman-teman. Nah, di video ini saya akan bahas apa saja sih penyebab air akuarium kita ini menjadi berkabut. Serta saya akan jelaskan bagaimana cara mengatasinya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lembung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lembung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silahkan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, air akuarium berkabut ini tentu saja ada penyebabnya nah, teman-teman ya. Ada penyebabnya. Dan jika kita tidak cepat menanganinya, maka hal yang terburuk akan menimpa ikan-ikan kita, yaitu kematian teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat air akuarium saya ini berkabut. Nah, tentu ini ada sebabnya teman-teman. Penyebab yang paling utama yaitu kebetulan di rumah saya ini lagi musim penghujan dan juga banjir teman-teman. Banjir. Kondisi air sumur rumah saya itu kurang baik. Jadi air akuarium saya ini tidak saya ganti selama lebih kurang 2 minggu teman-teman. Jadi airnya tidak diganti. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, itu salah satu faktor penyebab air akuarium ini berkabut. Nah, penyebab yang pertama itu tadi karena kita tidak mengganti airnya teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, media filter kita sudah kurang baik. Media filter berupa kapas teman-teman. Kapas misalnya kita menggunakan busa Dacron, kemudian busa Grand Wall dan lain sebagainya. Kita tidak ganti ataupun kita tidak bersihkan sehingga kotoran yang tadinya harusnya tersaring jadi jatuh kembali ke akuarium dan inilah menjadi airnya jadi berkabut teman-teman. Yang ketiga itu kita memberi pakan terlalu berlebihan teman-teman. Nah, memberi pakan terlalu berlebihan sehingga pakan yang tidak dimakan oleh ikan kita di tank akuarium itu menjadi airnya menjadi kotor teman-teman dan tidak mampu disaring oleh media filter kita. Nah, itulah kalau menurut saya faktor yang membuat air akuarium itu menjadi berkabut teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan langkah-langkah mengatasi air akuarium ini supaya tidak berkabut lagi. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya teman-teman ya, akuarium saya ini airnya sudah kurang baik untuk ikan-ikan saya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya perhatikan air sumur saya sudah membaik. Dan saya akan atasi air akuarium saya yang berkabut ini. Yang pertama saya lihat ya di kaca akuarium saya ini ditumbuhi semacam lumut lah teman-teman ya. Di kacanya ini agak sedikit buram. Jadi yang langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, bersihkan terlebih dahulu kaca akuariumnya. Bisa menggunakan spons ya, bisa menggunakan apa saja yang benda-benda yang bisa membersihkan ini teman-teman, kaca akuariumnya. Bersihkan terlebih dahulu, digosok. Kemudian langkah kedua, teman-teman bisa ganti airnya teman-teman. Ganti air ya, airnya dikuras ya. Kalau bisa dikuras 80% teman-teman, 80% ataupun 70%, 70 sampai 80% lah teman-teman dikuras. Jadi airnya yang kurang baik tadi dibuang semua. Nah, bisa juga teman-teman kuras 80% ya, airnya diisi
ya sesuai dengan, misalnya kayak saya di segini nih teman-teman ya, segini airnya, kemudian kita kuras ya 80% segini, kemudian diisi air lagi setinggi ini, dan jarakkan 1 hari itu dikuras lagi teman-teman, dikuras, kemudian diisi air lagi, dikuras lagi sekitar 50-60%, baru diisi lagi teman-teman, supaya airnya benar-benar netral, air baru. Karena air yang tadinya 20% yang tersisa di sini 20% itu kan masih air yang berkabut, air yang kotor, yang kurang baik lah untuk ikan. Kemudian kita isi lagi 80%. Nah, air yang kurang baik tadi kan bercampur lagi, belum lagi air yang berada di filter kita, apalagi menggunakan filter talang ataupun top filter dari kaca. Jadi air yang tersisa tadi tercampur kembali. Jadi ada baiknya dikuras sehari kemudian, dikuras lagi teman-teman, supaya airnya benar-benar bersih. Nah, ada baiknya juga filternya juga dibersihkan teman-teman ya. Yang ketiga itu filternya dibersihkan, mulai dari busa dakron ya, busa dakron, kemudian pokoknya yang jenis penyaring kotoran di bagian atas lah teman-teman ya, itu diganti, kemudian baru kita pasang kembali. Dan tentu saja langkah-langkah yang kita lakukan tadi setidaknya mengurangi ataupun menghilangkan air yang berkabut di akuarium kita teman-teman. Jika kalau masih juga berkabut, itu berarti faktor dari air yang kita masukkan teman-teman, airnya kurang baik, jadi sehingga dia berkabut. Oke teman-teman, di sini langkah yang pertama yang harus saya lakukan yaitu saya akan gosok semua dinding akuarium saya menggunakan spons. Kemudian saya akan kuras airnya. Kebetulan ini akuarium saya yang 50 cm ini berdekatan dengan jendela ruang tamu saya, jadi saya masukkan sipon, langsung saya buang ke teras samping rumah saya. Saya buang, kemudian saya isi air lagi. Setelah itu saya ganti media filternya. Itu aja sih kalau menurut saya. Oke teman-teman, saya akan gosok dulu air dinding akuarium saya, baru saya kuras airnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ikan saya ini yang di ujung ini kayaknya sakit karena air ini tadi, air kotor. Sebenarnya gimana ya, kalau misalnya saya ganti menggunakan air galon pun kondisinya juga kurang baik. Pernah saya mengganti air galon dan ikan saya mengambang teman-teman. Mungkin nggak tahu kenapa airnya kurang cocok untuk ikan-ikan mas koki saya. Jadi itu alasannya saya tidak mengganti air akuarium saya ini dengan air galon ataupun air pump. Jadi teman-teman, saya akan gosok dulu akuarium saya. Nah, inilah teman-teman ya, air akuarium saya sudah saya kuras sekitar 80%, dan bagian kacanya sudah saya gosok juga menggunakan busa ya. Sudah bersih, tinggal kita isi air dan juga bersihkan media filternya. Nah teman-teman, ini proses pengisian airnya sudah hampir selesai ya. Yang tadinya air akuarium saya berkabut, ini memang sih masih berkabut, tapi kualitas airnya lebih baik dari sebelumnya. Ini air di rumah saya ini karena kena hujan seperti ini teman-teman ya, agak sedikit putih ya, tapi airnya saya sudah cek, tidak berbau amis, kemudian juga tidak ada rasanya, ibaratnya hambar ya. Baguslah untuk air akuarium ikan mas koki saya sementara teman-teman, karena kalau tidak diganti ya kemungkinan ikan saya akan mati teman-teman. Ini sudah 1 ekor yang mati tadi teman-teman, sudah saya ambil ya. Ketika saya bersihkan pagi tadi, saya lihat 1 ekor yang sakit, dan tadi saya ambil, ikannya sudah mati teman-teman, karena airnya, kualitas airnya kurang baik. Dan ini sudah saya ganti teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai penyebab dari air akuarium
yang berkabut ya. Mungkin teman-teman juga mengalami apa yang saya alami sekarang, dan bagaimana cara mengatasi air akuarium yang berkabut ini teman-teman. Ini kan memang berkabut airnya teman-teman. Nanti setelah kondisi air saya benar-benar bersih, baru saya ganti lagi teman-teman. Ini hanya sementara karena ya ada pilihan lain teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.